tadi ya kombinasi kombinasi bisnis terkait dengan ya akuisisi perusahaan oleh perusahaan lainnya, entah nanti jadinya perusahaan baru atau perusahaan yang mengakuisisi itu tetap ada. Nanti kita lihat. Kemudian yang dipelajari di sini motivasi ekonominya, terus kemudian nanti bentuk-bentuk kombinasi bisnis dan akuntansi untuk kombinasi. Prinsip-prinsip utamanya dalam kombinasi bisnis ini adalah ada penilaian kembali aset dan liability dari perusahaan yang diakuisisi, perusahaan yang hilang, yang dissolve gitu. Ada penilaian kembalinya. Gitu. Lampiran pooling interest ini tidak dibahas gitu ya, karena tidak dalam tanda kutip sampai standar sekarang itu hampir semuanya tidak menggunakan pooling interest. Standar semuanya tidak menggunakan baik internasional accounting standar maupun standarnya Amerika itu ya, standarnya Amerika GAAP, sorry. Nah, motif ekonominya, ini pertama adalah tipe untuk ke apa ya, kombinasi bisnis atau akuisisi itu ya, bisa horizontal yang ini bisnisnya sama. Kalau dulu aku agak sebelum Alfanya ada satu lagi, dulu itu pernah ada kalau kami belanja dulu itu waktu jadi mahasiswa, kok saya lupa itu namanya. Belanja itu di pasar Cipulir, ada gudang di sana, kita belanja ke sana di pasar kalau pasar Kebayoran, di pasar Kebayoran kita belanja ke sana. Dulu yang paling ini Kopaja 613 itu udah belum ada transportasi apa namanya taksi online gitu ya, pakai 613 itu muter-muter nggak jelas, nggak nyampe-nyampe lah pokoknya, nggak nyampe pasar kita belanja ke sana, dan itu waktu itu diakuisisi retail ya, kayak bisnis retail itu kemudian diakuisisi oleh Carrefour atau apa gitu, saya agak lupa. Carrefour, karena yang diakuisisi oleh Carrefour itu apa ya, aku lupa. Dulu di Bintaro sini juga ada, jadi lupa. Carrefour. Kemudian ini yang sama bisnisnya ya, sama bisnisnya. Kemudian integrasi vertikal, ya ini kalau yang apa namanya beda gitu ya, beda segmen bisnisnya. Misalkan dia butuh untuk kepastian bahan baku, perusahaan yang menghasilkan bahan baku. Beli sahamnya perusahaan yang bahan baku lebih dari apa namanya, dibelilah sahamnya perusahaan itu 100%, beli sama dia. Dibeli sama dia. Atau apa namanya ya, dia butuh jalur distribusi gitu ya, jalur distribusi, kemudian dia beli perusahaan, akuisisi perusahaan transportasi dan sebagainya. Yang paling keinget kan dulu apa ya, Google sama YouTube ya. YouTube kan diakuisisi Google ya, kalau nggak salah ya, dibeli Google lah, atau kebalikannya itu saya agak lupa apa. Tapi kayaknya YouTube yang dibeli Google. Kenapa? Karena ya Google bikin yang untuk video gitu ya, untuk video, untuk sharing, untuk orang bisa lihat video dan sebagainya, ternyata nggak berhasil menyaingi YouTube. Terus tuku gitu. Tuku lah apa namanya, bikin perusahaan untuk menyaingi YouTube untuk video dan sebagainya, itu nggak berhasil. Terus kemudian akhirnya dibeli, YouTube-nya dibeli sama Google. Ya mungkin sama kali ya. Wow, saya apa WhatsApp diakuisisi sama apa namanya Facebook gitu ya, sama Facebook. Tapi sekali down waktu itu langsung ada ini apa namanya, bukan di Telegram kan gitu. Tapi kalau generasi kami ya masih pakai WA gitu. Kalau sampean nggak tahu pakai Pak, mungkin lain kali ya. Dulu lain itu nggak tahu sekarang apalagi. Ya, integrasi horizontal dan integrasi vertikal atau konglomerasi, semuanya itu ya. Baik itu lini bisnis yang sama, yang berbeda, terus kemudian vertikal atau pokoknya beda-beda gitu ya. Itu yang konglomerasi. Ya, beberapa motifnya ini.
mengurangi biaya kan biasa untuk mengurangi cost-nya. Kalau tadinya mesti beli ke perusahaan bahan baku ini harganya sekian, kalau misalkan perusahaan itu dibeli kan mungkin bisa lebih marginnya kan berarti nggak ada. Margin dari perusahaan itu memperoleh keuntungan bisa dihilangkan sehingga ongkos produksi dari sebuah perusahaan bisa berkurang. Berkurang. Risiko usaha kalau kayak tadi kalau ada saingan dan sebagainya mungkin bisa delay dan sebagainya ini sama. Kalau dulu kalau yang saya ingat itu tempat tadi saya dulu kerja gitu ya, kerja sebelum yang sekarang itu dia mengakuisisi untuk transportasi gitu. Jadi dia kalau distribusinya jadi tidak terganggu. Untuk ketika pendistribusinya bisa ya lebih inilah lebih lebih terkontrol sama termanage sama di perusahaan yang mengakuisisi itu. Menghindari pengambilan alih dan mendapatkan mungkin aset tidak berwujud paten, copyright atau dalam tanda kutip goodwill gitu ya, nama baik goodwill dari suatu institusi atau suatu perusahaan. Nah ini alasan lain aspek perpajakan ya perpajakan. Saya itu kalau ngomongin pajak kadang-kadang antara butuhnya memang banyak dan ada satu hal yang menurut saya ada satu hal yang mungkin mindsetnya itu kayaknya perlu di menurut saya ya perlu disadarkan bersama gitu, disadarkan bersama. Kemarin ya, tapi ini saya nggak ini ya, saya belum chat di WA-nya. Kemarin ada kalau apa ya, tapi tindak pidana perpajakan saya nggak tahu. Kalau utang pajak misalkan di utang pajak mendahului gitu ya, utang pajak mendahului perusahaan yang pilot itu masih harus tetap bayar utang pajak gitu. Kalau saya masih memandangnya agak aneh gitu. Wah, apa namanya? Agak aneh. Nah, ketika ya agak aneh aja sih. Agak anehnya ini. Ketika misalkan duit dalam tanda kutip ya, walaupun sebenarnya kalau pilot kan dia tidak tidak ya nggak bayar utang lah kira-kira gitu kan. Kalau tidak punya duit gitu kan. Ketika perusahaan yang pilot itu membayar utang pajak kepada negara gitu ya, tetapi dia tidak bayar utang kepada perusahaan yang lain. Terus kalau perusahaan lain itu bangkrut, tidak bisa, ini dalam bayangan saya, ini pikiran saya aja. Ketika perusahaan lain itu bangkrut, dia tidak bisa mengerjakan karyawan. Laporan negara itu tuh, apa enggak negara dalam negara melakukan suatu hal yang menurut saya nggak bagus itu ya, menurut saya tidak bagus. Nggak diminta bayar utang kepada negara, tetapi dia menyebabkan perusahaan yang lainnya yang tidak terbayar utangnya itu bangkrut misalnya, dan dia tidak bisa mengerjakan karyawan. Kalau menurut saya masih nggak pas itu, masih nggak tahu. Oh, itu kan ya, kayak saya dalam posisi apa ya? Karena kadang itu masih eh think to be like ke apa ya, opposite dikit gitu. Jadi mungkin ada pengaruh itu juga gitu. Kira-kira tapi memang butuhnya pajak cukup 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 besar ya, cukup besar. Nah, kita sudah berani BPJS mencakup seluruh warga, itu luar biasa. Luar biasa dan kemungkinan besar pasti overclaim gitu. Overclaim dan ya overclaim dari mana lagi duitnya? Duit negara ya. Belum pertahanan, belum apa? Ya, dan infrastruktur udah mulai gitu, pertahanan dan macam-macam lah. Belum lagi apa ya? Sosial itu ya. Kesejahteraan apa namanya? Ya, kesejahteraan sosial bagi yang misalkan yang memang tidak bisa untuk dalam tanda kutip ya, tidak bisa untuk memperoleh penghasilan. Ya, cukup banyak sih, cukup. Terus lanjut lanjut ini. Tadi yang motivasi ya mengurangi biaya, menurunkan risiko, mengurangi waktu tunda, menghindari pengambil alihan dan sebagainya.
Nah, yang menghindari atau yang mungkin menghambat dalam sebuah perusahaan untuk melakukan kombinasi bisnis dengan perusahaan yang lain adalah adanya undang-undang antitrust dan anti monopoli gitu ya. Undang-undang antitrust dan undang-undang anti monopoli, dan di beberapa regulasi mungkin memang kepemilikannya dibatasi gitu ya, dalam tanda kutip ya, tentang transportasi, tentang energi atau commission, yang di sana mungkin ada apa namanya, ada peran pemerintah di sana, ada intervensi pemerintah di sana, ada perusahaan pemerintah di sana, perusahaan pemerintah di sana yang dalam dalam artian yang mungkin ya agak dalam tanda kutip mungkin tidak ini untuk membatasi untuk dilakukannya kombinasi bisnis itu. Yang terakhir nggak tersebut karena negara Amerika itu ya. Bisa jadi lolos juga ding, sorry. Beberapa negara bagian telah memiliki undang-undang yang kalau kalau nggak salah bahasa Inggrisnya nggak sama deh. Bahasa Inggrisnya kayaknya lain. Jadi undang-undang antitrust ini dibolehkan ketika monopoli dibolehkan ketika mengerjakan proyek sosial gitulah, kira-kira intinya kayak gitu. Nanti dilihat bahasa Inggrisnya ya, tapi kayaknya terjemahannya ini agak keliru. Di beberapa ini ada pengecualian dari undang-undang antitrust ketika mereka mengerjakan proyek sosial bersama. Jadi boleh melakukan kombinasi bisnis ketika ada proyek sosial bersama. Kira-kira kayak gitu. Dan ini biasanya di rumah sakit. Nah, bentuk kombinasi itu ada merger dan konsolidasi. Apa yang disebut dengan merger? Yaitu jika A ditambah B, tapi A-nya masih ada, B-nya hilang. Jadi apabila terdapat satu perusahaan yang mengambil alih seluruh operasi perusahaan lain, dan perusahaan yang diambil alih ditutup. Yang boleh diambil alih tertutup. A dan B itu jadi satu perusahaan A saja. A mengambil alih perusahaan B hilang, ditutup. Konsolidasi. Konsolidasi di sini A ditambah B jadinya perusahaan baru C. Jadi apabila terjadi apabila dibentuk satu perusahaan baru sebagai pengambil alih aset dan operasi dari dua atau lebih perusahaan terpisah. Perusahaan yang digabung itu semuanya A dan B ini ditutup. Jadi jadi perusahaan baru. Itu yang disebut dengan konsolidasi. Nah, merger jika apa namanya satu perusahaan mengambil alih perusahaan yang lain, perusahaan yang diambil alih itu tertutup, yang mengambil alih masuk. Kalau konsolidasi tadi dibentuk satu perusahaan baru yang mengambil alih aset dan operasi perusahaan lainnya, perusahaan atau contoh ini tahun 2008 di Indonesia ya, PT Bank CMB Niaga itu mengambil alih Bank Lipo gitu ya. Bank Lipo atau kalau yang sekarang itu ya merek konsolidasi gitu ya. Bank Syariah di BUMN semuanya disatuin jadi satu, namanya Bank Syariah Indonesia ya, lupa aku namanya. Yang kemarin. Iya, Bank Syariah Bank Syariah Indonesia, semua bank syariah milik bank BUMN itu jadi satu sekarang. Bank Syariah. Kalau nggak salah Bank Syariah Indonesia. Ini yang pertama mengasih aset PTB, kemudian PTB ditutup dan kita menuju operasi atas aset dan dilakukan PTB. Contohnya yang merger, PTD menguasai akad dari PTE dan PTF gitu ya, kemudian menerbitkan sahamnya PTD yang perusahaan yang baru ini, PTE dan PTF ditutup. Ini di tahun berapa ini ceritanya? Kalau beda satu Korona 85 sampai 93, bank dengan aset kurang dari 100 juta wah, ceritanya kok berhenti. Ya digabung lah kira-kira. Digabung jadi perusahaan. Tadi yang Indonesia baru mungkin tahun ini ya, tahun kemarin itu ada penggabungan bank syariah milik BUMN.
Agak lupa yang lainnya. Ada satu term lagi yang terkait dengan konsolidasi. Konsolidasi itu juga digunakan untuk laporan keuangan gabungan perusahaan anak dan perusahaan induk. Nah ini term untuk konsolidasi tidak bisa ini konsolidasi ini digunakan untuk akuntansi laporan keuangan konsolidasi perusahaan anak dan perusahaan induk yang akan kita pelajari di pertemuan ke-11 atau 5 pertemuan terakhir gitu. Konsolidasi antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Kalau kemarin investasi saham kan ya ada yang 20 gitu lah, 20% sampai 50 gitu ya, di atas 50, di atas 50. Nah, ini kan cost method, equity method, ini menggunakan konsolidasi. Jadi ya dianggap satu perusahaan karena dikontrol oleh satu perusahaan yang lain. Investasi saham. Akuntansi pada kombinasi bisnis. Akuntansi pada kombinasi. Kemudian adalah suatu transaksi atau peristiwa yang menyebabkan pihak pengambil alih memiliki kontrol atas satu atau lebih dari bisnis. Nah, merger atau konsolidasi gitu ya. Saya ini merger atau ya tadi konsolidasi. Transaksi ini kadang diistilahkan jadi dua, merger dan konsolidasi lah kira-kira semacam itu. Merger. Kemudian ini agak sedikit slide-nya agak sedikit berbeda itu, mungkin agak sedikit out of konteks sedikit itu ya terkait dengan ini kalau ini merger dan konsolidasi ini itu kira-kira kepemilikannya 100% gitu. Merger dan konsolidasi. Merger dan konsolidasi ini kepemilikannya 100%. Kurang dari 100% sampai dengan kurang dari 100% ya, sampai dengan ya 50% lah gitu ya. 50%. Maka ini yang perusahaan induk dan perusahaan anak. Perusahaan induk dan perusahaan anak. Dan perusahaan anak. Nah ini, dan kalau perusahaan induk dan perusahaan anaknya nggak ditutup. Kalau ini tadi ditutup ya. Karena kepemilikan 100% maka ditutup. Ada dua metode. Ini khusus kalau purchase dua metode sebelumnya, yaitu menggunakan pooling interest sama purchase method. Tapi sekarang standar apa ya? PSAK-nya Amerika itu. Biasakan Amerika suka beda. Jarak dia menggunakan apa namanya? Miles itu ya, dibandingkan dengan kilometer dan sebagainya. Berat badan menggunakan pounds, berat menggunakan pounds dibandingkan kilogram. Terus kemudian ketinggian juga daripada itu juga menggunakan feet gitu kan dibandingkan dengan berdasarkan Amerika GAP mewajibkan kalau ini 2008. Tadinya mereka membolehkan juga untuk melakukan pooling interest. Namanya pooling interest sebelumnya membolehkan, tapi laptop Esther itu.
Aku kirim itu ya, bahan ya. Oh iya. Aku bawa ini ada Lenovo. Oh, Pak, anak charger Acer nggak? Atau apa nih? Sorry lagi ribut jadi tak off kan sebentar. Sebagian besar melarang untuk menggunakan pooling method, jadi sekarang menggunakan akuisisi method ya. Juga ini yang digunakan di International Accounting Standard, dan JEB juga melakukan hal yang sama di tahun 2008 tadi. Engkau sore mbakmu kan rene. Masih mute, Pak. Yo, aku lagi gosip tadi sama Benur gitu. Sebenarnya maaf ya. Ini Benur. Nah, lanjutkan. Tadi ini sebagian besar melakukan pooling method, kemudian menggunakan international accounting standard atau standar Amerika menggunakan yang akuisisi. Tadi ya yang pooling method terus terang belum dulu belajar, cuman sekarang jadi tidak melihat itu, belum tak lihat lagi. Nanti kalau ada pertanyaan tadi di lampiran, kalau enggak ya pekan depan jawabnya. Kecuali pooling interest. Nah, ini prinsip dari kombinasi. Yang pertama adalah mencatat perolehan aset dan liabilitas menggunakan prinsip nilai wajar atau fair value-nya. Bukan nilai bukunya, tetapi fair value-nya. Ya, yang digunakan itu ya. Nah, melakukan mencatat perolehan aset dan liabilitas dengan menggunakan prinsip nilai wajar atau fair value. Terus kemudian kan ketika perusahaan mengambil alih, dia akan mengeluarkan saham gitu kan ya, misalnya. Misalkan A mengambil alih B. Jadi untuk pengganti kepemilikan di perusahaan B, memegang sahamnya itu dikasih saham perusahaan A itu. Dikasih saham perusahaan A. Maka ketika di situ ketika penerbitan saham baru untuk penerbitan saham baru untuk ya penerbitan saham lah, entah itu sahamnya saham baru ataupun dari treasury ya, kalau kemudian bisa pakai, kalau sedikit sih mungkin bisa, tapi kalau banyak nggak tahu juga. Ya, treasury atau penerbitan saham baru, di situ ada pengeluaran lah, biaya komisi atau apa ini, registrasi gitu ya untuk penerbitan. Ya ini dia akan mengurangi additional patent. Jadi prosesnya adalah mungkin ada ini dulu, ada di penerbitan saham dulu, baru nanti penerbitan saham dengan akun investment itu ya,
ke melawan di akun investment, kemudian investment ke aset-aset yang diakuisisi itu tadi. Prosesnya semacam itu. Kemudian jika biaya biaya lainnya kayak legal fees, kemudian vendor fees dan sebagainya, dan biaya tidak langsung kombinasi, ini nanti akan dibebankan jadi expense gitu ya, untuk periode yang bersangkutan. Sama-sama itu. Tadi biaya yang terkait penerbitan itu masuknya mengurangi additional paid-in capital. Bahasanya sama nggak? Saya jadi ragu-ragu karena di intermediate bahasanya apa? Sama juga ya, additional paid-in capital. Untuk access software, ya, lupa bahasanya. Terus berikutnya, ini yang ketika yang diserahkan itu mungkin bukan aset, sorry, yang diserahkan itu mungkin tadi saham ya, yang diserahkan bukan saham atau cash, maka di situ ada nilai wajar aset yang diserahkan. Misalkan di perusahaannya dia menggunakan properti gitu ya, dia mengakuisisi perusahaan A, menguasai perusahaan B, tetapi dia tidak menggunakan saham, tapi menggunakan propertinya A. Maka di sana ada nilai buku properti A dan nilai fair value dari properti A. Maka selisih antara nilai buku dengan fair value properti A itu masuk di current income gain atau loss-nya. Nah, kalau tadi menyerahkannya diserahkan tidak saham, tidak cash, tapi menggunakan aset selain cash. Ketika perusahaan yang diakuisisi itu kan ada fair value-nya. Ya. Selisih antara fair value dari aset yang diserahkan, kayaknya salah. Nilai selisih dari fair value aset yang diserahkan dengan nilai wajar fair value aset yang diterima. Kan perusahaan B nyerahin saham, terus kemudian dapat asetnya perusahaan B, gitu kan ya. Ini perusahaan B menggunakan fair value, ini juga menggunakan fair value, gitu kan. Jadi kan kadang-kadang masih ada selisihnya tuh fair value atau fair value. Nah itu kalau fair value perusahaan B-nya lebih kecil dibandingkan dengan nilai saham, misalnya nilai saham aja deh biar gampang. Nilai sahamnya yang diserahkan, maka itu adalah goodwill-nya perusahaan B. Ada goodwill di sana. Kita beli sebuah perusahaan, itu fair value dari aset dan liability-nya misalkan 10 juta gitu ya. Tapi kita berani bayar 12 juta. Maka 2 jutanya itu kayak goodwill-nya dari perusahaan B. Nah, selesai fair value itu ya. Kemudian jika ternyata tadi ya 10 juta namanya, kita bayarnya cuma 8 juta. Maka itu gain on bargain purchase itu. Gain on bargain purchase. Dan biar gampang ya. A akuisisi B. B ini punya aset bukunya misalkan 8 juta gitu ya. Ini nilai buku aset B. Buku aset B. Terus kemudian fair value-nya 10 juta totalnya ya. Ke aset net aset ya, net aset. Nilai buku nilai fair ya, fair value dari fair tulisannya kok ya, fair value butuh kesabaran kalau nulis. Sebenarnya lumayan tulisan saya, cuman main geret aja. Fair value dari asetnya B, ya kan. Nilai bukunya sekian, fair value-nya. Kemudian A nyerahin saham kan. Untuk pemilik perusahaan B diganti dengan saham. Saham ini fairnya misalkan 12 juta. Kan diserahkan 12 juta. Maka 12 juta kan itu lebih besar dari harusnya di sini ya. 10 juta itu kan fair value dari aset B-nya. Maka 2 jutanya ini adalah goodwill.
Ya, tapi kalau misalkan yang diserahin itu cuman di sini, ini diserahin cuman tidak 12 juta, tetapi 8 juta. Gitu. 8 juta, ini lebih kecil dari 10 juta. Ya ini 2 jutanya, 7 juta lah. 7 juta lebih kecil dari 10 juta lah. 3 jutanya ini adalah gain dari bargain purchase, terjemahannya orang itu lah pokoknya. Bargain purchase. Nah, ini kan. Gitu ya. Nah, kalau yang di posisi ini tadi, ini kan kita nyerahin aset ya. Aset A. Misalkan 12 juta lah untuk nyerahin itu ya. 12 juta. Fair value-nya 12 juta. Fair aset A. Book value-nya misalkan 10,5 juta. Book value-nya. Kalau nyerahinnya bukan saham tapi aset ya. Kita 12 juta, maka 1,5 jutanya adalah gain on disposal itu. On disposal. Dan disposal di PT POP menerbitkan 100 lembar saham, parnya adalah 10, kemudian fair value-nya adalah 16 gitu ya. Atau harga pasarnya adalah 16. Maka pencatatan pertama pada ini. Sebelum akuisisi itu di sini dulu kayak prosesnya di investment ini. Prosesnya pakai akun investment dulu gitu. Pakai akun investment, kemudian 1,6 ini sesuai dengan parnya, ini additional paid-in capital. Biasanya pakai apa sih, aku lupa juga. Ada yang ingat? Benar ya? Atau Iya, Pak. apa? Premium. Apa? Iya, Pak, premium, Pak. Yang Premium 16 ya? itu. Premium ya, kayak itu salah satunya itu. Yang di atas par aku lupa. Saya ingatnya ini karena dulu seringnya pakainya ini gitu. Dari dulu pakainya additional paid-in capital. Enggak. Par ya, par premium, ya, aku lupa. Kemudian nanti mau pakai itu atau pakai additional paid-in capital nggak apa. Sesuai dengan yang sampean ketahui tentang saham juga nggak apa-apa. Ya, tidak mesti akunnya ini ya. Akunnya ini. Ya, seperti yang dipelajari di nanti ini juga pas di investment juga beda ya. Tak benar guys lah. Nanti tak lihatnya. Oh, lupa. Ngetin ya, lihat transaksi saham Kiso ya. Internasional. Additional paid-in capital. Nah, setelah itu kemudian, ini kalau ada membayar tunai untuk biaya konsultan, kemudian untuk 40.000 untuk biaya pendaftaran dan penerbitan. Nah, ini mengulangi ini additional paid-in capital, yang lainnya masuk yang untuk konsultan maksudnya expense. Ya, maksudnya expense. Oke. Kenapa di investment dulu biar nggak terpengaruh sama ini kalau ada pengurangan terhadap additional paid-in capital, nilai investmentnya tidak terpengaruh. Nah, oke. Kemudian ditutup ya, soalnya ditutup, ngerain aset, tuh kok inilah kira-kira itu 1,6 investment itu ya. Ya nanti goodwill sama itunya. Kira-kira misalkan ada goodwill ini. Ini fair value. Ini kan fair value ya. Fair value. Ini juga fair value. Fair value.
Nah, ini beberapa mungkin transaksi realnya itu mungkin tidak sederhana gitu kan ya. Transaksi realnya mungkin tidak sederhana. Ya, kayak misalkan ini riset dan pengembangan sampai mana gitu kan ya. Kan diakuisisi juga gitu kan ya. Diambil alih. Ini untuk intangible asset kayak mungkin paten ada ini ya, paten dan sebagainya, copyright dan sebagainya kayak gimana. Tidak mudah itu. Riset kemudian kontrak-kontrak ya, nilai kontrak itu ya. Kontrak yang bisa dialihin, bisa di cancel itu kali ya, bisa di cancel dan tidak dapat di cancel atau tidak bisa di cancel atau tidak. Itu gimana? Proses sesungguhnya tidak ya mungkin tidak simpel itu. Ya kalau di buku kan ya apa namanya dan di awal-awal yang gampang-gampang dulu gitu ya. Proses ya, pakunya perusahaan kan banyak gitu ya, tidak sedikit di proses di realitanya itu. Tidak. Memang terkadang suatu aset disebut bisa diidentifikasikan sebagai aset jika dapat dipisahkan, mampu dipisahkan atau dipecah dari entitas dan dijual, dialihkan, dilisensikan, dihentarkan atau ya bisa diperdayagunakan ya, diperdayagunakan untuk tanpa memperhatikan apakah entitas memiliki lisensi untuk apa. Itu tidak timbul dari akun total atau lain tanpa apakah hal tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari suatu baca gini-gini itu pasal-pasal ini langsung ngeluh gitu. Apa namanya? Langsung ngeluh Naruto orang cerdas belas suruh langsung praktek ya. Suruh orang cerdas belas. Ini. Jadi ya prinsip dengan menggunakan fair value kalau apa namanya ya dalam realitanya tidak mudah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan kira-kira pasnya untuk fair value-nya berapa itu ya tidak mudah juga. Nilai wajar ya, menggunakan harga pasar jika ada, jika tidak ada ya lebih susah lagi nih menggunakan nilai saat ini atau present value dari arus kas yang mungkin diterima itu kan angel. Arus kas yang mungkin nanti akan diterima di masa depan menggunakan aset itu gitu kan dengan tingkat diskonto yang fair gitu kan, tingkat diskontonya yang fair akan di present value kan dengan tingkat diskonto yang fair itu kan lebih susah lagi. Nah, paling gampang ya Rano KB ya estimasi paling gampang. Estimasi ini ngawur sih sana. Sebenarnya enggak itu tapi teman nilai estimasi ya tidak lah judgement profesional judgement. Profesional judgement. Yang mungkin tidak menggunakan fair value kayaknya. Yang mungkin tidak menggunakan fair value, pajak, dana pensiun, atau leasing gitu ya. Yang mungkin ini tidak menggunakan fair value. Biasanya gunakan panduan normal kan memotong. Nah, mungkin tidak menggunakan fair value, pajak, kemudian dana pensiun dan operating lease. Nah, utang yang ditangguhkan angel pajak. Itu deferred tax, kayaknya deferred tax. Deferred tax pajak yang ditangguhkan utang pajak. Nah, jadi exception-nya untuk fair value di sini. Dana pensiun, pajak, dan operating.
Goodwill adalah selisih lebih antara harga peloyan investasi dengan nilai wajar aset bersih yang diterima. Nilai wajar atas imbalan yang dialihkan. Nah, jadi mana? Kok melaku dewi? Goodwill adalah suatu aset yang merepresentasikan manfaat untuk masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Jadi munculnya goodwill biasanya ketika perusahaan itu diakuisisi oleh perusahaan lain. Jadi baru muncul goodwill itu. Baru muncul. Selain itu kayaknya enggak. Selain itu kayaknya enggak. Dan nilai goodwill ini tidak bisa diinsertkan dalam aset-aset itu. Tidak dalam diinsertkan dalam artinya tidak dimasukkan di nilai aset-asetnya, tidak dimasukkan di sana. Jadi dia timbul ketika perusahaan itu diakuisisi, tapi nilainya itu tidak bisa dimasukkan di aset yang lain. Nah, bosornya angel. Tak wacan nih. Pihak pengasihi mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur dengan sisi lebih nilai imbalan dan jumlah setiap kepentingan non pengendali pada pihak akuisisi. Untuk kombinasi untuk yang dilakukan secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi. Ya, artinya yang diserahkan dengan yang ketika menyerahkan aset atau equity ya, kepada pemegang saham perusahaan yang diakuisisi itu nilainya lebih gede dibandingkan dengan nilai aset perusahaan yang diakuisisi, maka timbul goodwill dari perusahaan yang diakuisisi itu. Gitu. Ini contohnya, PT PAM mengakuisisi aset bersih PT San dengan skema kombinasi bisnis pada tanggal 27 Desember 2016. Nilai buku dan nilai wajar aset dari PT San pada tanggal itu adalah ini apa? Book value sama fair value-nya kelihatan nggak? Book value gitu ya. Ini book value. Kelihatan, Pak. Tadi ketutupan tulisan Zoom itu. Ini fair value-nya. Ini cash. Pasti sama ya. Kalau beda, iya ada yang salah berarti. Ada yang salah kalau beda. Kemudian yang lainnya net receivable. Kenapa net? Ini sama apa? Net receivable. Aku nyoba ngetes toh. Harus tekan net fund. Ini sama apa? Karena biasanya sama apa dia? Dikurang afdai, Pak. Apa AFDA ya? Allowance for account ya, bisa dikatakan. 150 ini fair value-nya 140. Kemudian inventory 200, 250 dan seterusnya. Building net equipment ini sama apa? Ini sama akumulasi depresiasi. Depresiasi, kemudian ini paten kok tahu-tahu muncul ya. Ya beginilah keadaannya. 50 ini untuk liability-nya ya. Liability-nya sudah yang fair value cuma sampai liability ya. Equity enggak. Ya, sampai dengan liability aja. Net asset, net fair value dari net asset itu adalah aset kurang liability atau ya equity lah gitu. Ini kemudian di sini kita menggunakan fair value-nya. Fair value-nya, kemudian net asetnya, asetnya, kemudian liability-nya 240, sehingga total net asetnya adalah 1.200. Kemudian tadi investasinya berapa? PT PAM menyerahkan uang tunai, di sini 400.000, menerbitkan saham 50.000,
parnya 10, kemudian dengan harga pasarnya 20. Maka yang diserahkan adalah 400.000 ditambah 50.000 lembar kali nilai pasarnya adalah totalnya adalah 1,4 juta. Nilai wajar asetnya 1,2 tadi kan ya, fair value-nya. Maka sisanya itu adalah fair value-nya adalah 1,2, bukan menggunakan ini, tidak menggunakan book value tapi menggunakan fair value. Goodwill-nya adalah 2. Maka dicatat tadi investasi di Sun-nya, investment-nya adalah 1,4 ya kan ya. Investment, cash, kemudian common stock. Saya pakai additional dulu ya, yang saya ingat ya, additional latent capital 400, di sini berapa? 500 ya. 500 di sini 500 itu. 500. Nah, jadi ini satu investment 1,4. Investment 1,4. Sorry kalau tulisannya lah ya. Investment 1,4, kemudian ini sorry cash, kemudian common stock, additional latent capital, baru kemudian di sini investmentnya. Tadi kenapa investmentnya di yang awal dulu supaya nanti tidak terganggu sama yang kalau ada biaya registrasi dan sebagainya. Tidak menyulitkan kalau ada biaya registrasi dan sebagainya. Investment in Sun 1,4, kemudian ini fair value-nya dari aset yang diserahkan. Fair value-nya bisa dilihat untuk net receivable misalkan 150 book value-nya, fair value-nya 140. Kemudian inventory 200, 250 ya. Kita ambil contoh 2. Ini 140 yang di ini 140, ini 200. Sampai semuanya. Kemudian ini juga ditulis dengan kondisi ini fair value-nya ini 1,4. Selisihnya gimana? Ya selisihnya kalau apa namanya di sisi debit maka dia goodwill. Maka dia goodwill 2. Nah ternyata contoh berikutnya ternyata nggak apa namanya yang diserahkan nggak tadi, cuman menyerahkan 40.000 lembar saham, kemudian nilai pasarnya tetap 20 gitu ya, sama kebetulan sama, terus kemudian ada notes payable 200.000. Maka yang diserahkan adalah 40.000 lembar saham dikalikan nilai pasarnya 20 ditambah dengan 200.000 ya. Total 1 juta 200.000 ya. 100.000 total 1 juta, sehingga ini gain from bargain purchase lebih kecil gitu kan dibandingkan dengan aset yang diterima, maka ini gain from 1.000. Kemudian di sini not payable, common stock, dan ini 800 dan additional patent capital. Terus kemudian ini juga sama, selisihnya tadi kalau di debit adalah goodwill, kalau di bagian kredit adalah gain from bargain purchase. Gain from bargain purchase. Kontroversi tentang goodwill. Belum, sorry ya, belum. Tadi biasanya udah sarapan itu tadi pagi, pas kebetulan susunya anak saya habis sama pampersnya habis. Akhirnya beli dulu, nggak sempat sarapan. Biasanya jam 6:30 udah berangkat dari rumah, tadi beli dulu deh, jam 7 baru berangkat dari rumah. Dan sampai sini 7.20-an ya, hampirin lah. Udah mepet sama persiapan untuk ngajar sama presensi. Presensinya pakai apa namanya? Pakai foto, jadi foto lokasinya pakai GPS dan fotonya di lokasi mana. Kalau di kantor ya di kantor, di rumah di rumah.
goodwill kontroversi. Kesalahan dari penilaian aset menyebabkan mungkin kesalahan dalam penghitungan goodwill. Ya enggak? Kalau asetnya salah dinilai berarti goodwill-nya juga salah. Bisa jadi apa namanya? Bisa jadi nilai goodwill-nya itu yang enggak sebenarnya tidak ini, tidak benar. Ya bisa jadi lain gitu. Dulu goodwill itu diamortisasi gitu ya. Dulu itu goodwill diamortisasi sepanjang saya nggak lupa umur manfaatnya berapa itu. Tapi belakangan standar mensyaratkan untuk goodwill itu tidak diamortisasi. Tidak dilakukan amortisasi tetapi dilakukan impairment test. Dilakukan impairment test. Impairment testnya pekan depan ya. Pekan depan impairment test. Di KRPS-nya di pekan depan itu. Pekan depan ya, pekan depan aja lah. Dengan impairment test untuk goodwill tidak diamortisasi tapi dilakukan oleh impairment. Apakah nilainya masih sama dengan yang tercatat itu? Apakah masih sama nilainya dengan yang ada di pembukuan? Nah, goodwill harus dilakukan pengujian penilaian setidaknya setahun sekali. Pengujian lebih sering diperlukan bila terjadi perubahan bisnis yang signifikan. Perubahan kebijakan dari regulator, kompetisi yang mungkin tidak teridentifikasi atau hilangnya personil utama perusahaan. Tadinya manajernya ini yang bikin nilainya luar biasa gitu kan. Manchester United tadinya Alex Ferguson gitu kan. Ya, keren gitu. Ternyata habis Alex Ferguson hilang apa namanya? Tidak melatih lagi jadi nggak karu-karuan gitu. Saya pakai istilahnya Pak Ramadi nggak karu-karuan. Nah. Sampai di sini ada pertanyaan. Impairment goodwill pekan depan sama kalau ada yang tanya pooling interest nanti ditampilkan. izin Pak. Iya. Perihal ini Pak mungkin ada ke pajak ada penasaran juga Pak di antara merger sama konsolidasi itu kan seolah-olah si merger itu kan menghanguskan perusahaan B ya Pak yang tadi disimulasiin. Sementara konsolidasi itu kayak menghanguskan semuanya dan buat yang baru. Nah, itu kalau misal di perpajakan sendiri itu Pak, kalau menghapuskan kan berarti istilah kata itu aset-aset yang ada itu kan bakalan di fair value-in Pak, di nilai pasar. Karena itu berarti lebih menguntungkan merger ya Pak ketimbang konsolidasi. Karena apa ya Pak, kalau Kalau ada nilai konsolidasi yang sama. kalau di perpajakan sama Pak. Nggak ngerti aku pajak. Kan kayak apa ya Pak, kalau ada perlu keuntungan atas itu Pak, pengalihan yang selisih buku sama ya itu kan bakalan dikenai pajak atas itu kan Pak, meskipun nanti tidak di sini disusun. aja ya, yang konsolidasi ya. Iya Pak. Tadi kan contohnya merger ya. Konsolidasi kan A plus B jadi C gitu ya. Ya, betul Pak. Jadi C. Nah ini kan ini juga fair value. Ini juga fair value. Ya. Fair value. Nah, ini juga kena juga gitu. Hmm. Tapi nggak tahu ya ketika masuk ke C-nya ini kan kayaknya nggak fair value gitu kan ya. Tapi kan sebenarnya yang ini ada fair value-nya, dihitung fair value, ini juga dihitung fair value, ya gitu kan. Ini kalau tapi kan sama juga kan prosesnya ketika ada penghitungan ini kan sebenarnya
Kalau bayangan saya ya, ini yang kena pajak kan harusnya A gitu kan ya. Ini yang kena pajak harusnya B gitu kan. Kalau tadi kan sama juga kan. A plus B jadinya A gitu kan ya. Iya, Nah ini fair value. Kalau bayangan saya ya, harusnya yang kena pajak B gitu kan. Tapi karena sudah diakuisisi, nah ini juga juga kayaknya sama ya. Cuma saya nggak tahu juga. Tapi kalau prosesnya dikonsolidasi, ini juga fair value juga. Karena itu prinsipnya menggunakan fair value semua. Jadi A dan B ini akan dinilai fair value ya nanti apa namanya kalau timbul goodwill atau apa namanya goodwill atau bargainnya kan mungkin jadi satu ya iya, uh, oh, sorry kalau biasanya terpisah gitu biasanya artinya gini ini perusahaan A diserahkan kan perusahaan C itu mengeluarkan apa untuk perusahaan A sahamnya berapa misalkan berusaha dia untuk B C ini mengeluarkan apa kecuali soal ya terus disatukan itu nanti ya repot untuk itu. Tapi biasanya kayak gini, sudah ada rekod tersendiri ketika A ini menyerahkan asetnya sekian, dia akan diganti dengan apa oleh perusahaan C. B mengeluarkan apa aset sekian, menyerahkan aset sekian diganti apa oleh perusahaan C. Jadi di sini juga ada goodwill sendiri gitu ya. Ini juga ada goodwill sendiri walaupun nanti digabungkan gitu. Walaupun goodwill. Kayaknya sih sama man, kayaknya cuman aku juga enggak. Kalau perpajakan kadang-kadang udah nyerah duluan. Mohon maaf ya. masih Pak penjelasannya. Nah, udah dapat akuntansi perpajakan? Sudah Pak, tapi masih sebatas di Masih. kantori aja sih, kayak Inventory ya. urusan internal gitu Pak. Iya, Pak. Yo ditanyain aja kalau tapi nggak enak ya. Ya nanti kalau pas senggang Iya, gitu. Jafri. Silakan kalau ada yang lain. Angguran pajak. Waktu dulu diterangin KUP itu aku main paham loh. Dulu ya, banget waktu ada diklat perpajakan bagi pegawai bukan DJV itu. Yang nerangin Pak Bunjung Nugroho. Itu prosesnya aku kenapa harus keberatan nanti gimana terusnya pokoknya Vivian apal banget cuma sekarang udah lupa lagi tapi PPH dan PPN memang dulu ujiannya PPH ya nama pantauannya perpajakan semester 1 PPH semester 1 PPH pas UTS itu pakai salah 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 baca gitu ya salah baca tak pikir itu tidak sampai pajak badan pajak perusahaan cuma output doang sinonnya output kan ternyata keluar soal pertama output soal kedua perusahaan badan celingak udah terus ngopo lagi terus dengar terus keluar kan duduk keluar orang iso betulan keluar ternyata anak-anak pada bisa gitu kan pada kayaknya pada bisa mau tadi gampang tau sana anak jawab kan ada bocorannya loh gombal terlalu aku gak emang kuper lah dulu zaman dulu ya guys kan ada bocorannya gitu. Waduh bocorannya tuh aku ya lah protes nah, berapa itu ada bocorannya ternyata habis itu dosennya ternyata dulu masih zaman juga ujian itu nggak dikoreksi nggak dikoreksi dapat dapat B semua kecuali satu orang yang ranking satu sestang untuk pajak gitu ya. Alhamdulillah Pak Proeso. Pas itu. Dan dia kadang-kadang lucu juga ya. Ada yang kan udah semuanya sebenarnya udah tak ini udah di saya bagi gitu kan. Terus ada yang protes mungkin dia sudah cerita.
"Loh, Pak, saya sering nggak masuk kok dapat A itu." "Berarti kamu B, ganti." Saya, salah. Zaman biyen zaman sekolah. Zaman nggak enak juga zaman biyen tuh sekolah. Sekolah nggak ada HP gitu, dosennya nggak datang-datang, nungguin sampai elek gitu. Kita mau pulang dosennya nongol, balik ke kelas meneh. Gitu. Monggo kalau masih ada mau ditanyakan. Jam 09.00 nggak jam nih. Rasa latihan deh ya. Ternyata kemarin tujuannya itu apa sekalian lihat apa yang tahun kemarin ada multiple choice-nya. Multiple choice. Tahun kemarin berarti udah ini ya. Belum pandemi. Udah pandemi kan? Udah deh, udah pandemi. Udah multiple choice. Silakan ada yang mau ditanyakan. Ada yang tinggal di sekitaran kampus? Nilai kampus. Ternyata kenapa? Kayaknya ada yang pas di Ada yang pas. nggak balik. Oh. Enggak. Oh iya, kemarin aku lupa cerita. Kemarin itu ya penempatan kelas itu ya. Nah, kelas ini sama dengan itu sudah diribut di stand Manfest karena ada dosen juga komentar di sana gitu. Stand Manfest ribut. Dosen juga komentar di sana. Stand Manfest ribut ya macam-macam lah. Kemarin banyak yang di BPKP ya, BPKP termasuk juga yang sering menang lomba gitu kan. Sering menang lomba itu di BPKP juga. Mungkin pilihannya di sana. Ya mungkin BPKP lagi untuk di penerimaan juga ya, consulting terutama ya. Dia dulu auditor intern pemerintah, jadi di bawah presiden itu kan ya. Bisa mengaudit ya semuanya, bisa mengaudit semuanya. Terus kemudian perannya itu agak sedikit berkurang ketika ada undang-undang keuangan negara baru di 2001 atau 2003 itu perannya berkurang. Terus kemudian dia terus reposisi, dia sekarang konsultan lah kayak gitu, konsultan. Ini lumayan lagi gitu ya, lumayan mereka bisa reposisi dengan baik lah kira-kira kayak gitu. Di awal-awal itu banyak banget temanku yang keluar gitu. Di awal-awal BPKP terdampak undang-undang keuangan itu temanku banyak banget yang keluar di BPKP, dari BPKP banyak yang keluar. Terus kemudian tuh sekarang udah ya mungkin udah pada yang pengen keluar udah keluar semua gitu mungkin ada sekarang. Dan dari beberapa yang tinggal itu saya nggak tahu ya kalau secara apa namanya, secara nilai uang, terus kemudian kedekatan dengan home base dan sebagainya, ya nggak ngerti. Cuman beberapa yang melanjutkan sekolah itu cukup banyak. Dan seingatku itu beberapa orang sampai S3 itu ya, beasiswa sampai S3, beberapa orang itu saya ingatku punya di bawahku gitu. Di bawahku, punya di bawahku itu aku berapa ya, 3,3 lah. 3,3 beberapa orang di bawahku, bahkan mungkin ada beberapa orang yang 2 koma ya itu sampai S3 gitu. Sampai di BPKB. Kayaknya untuk waktu itu ya untuk pendidikan juga berkembang cukup baik gitu ya di BPKP. Cuman nggak tahu untuk dalam hal penghasilan atau take home pay sama kedekatan home base juga nggak ngerti juga. Mana sih ada yang kenal Amelia Febrilia nih? Mungkin kakak kelasmu 2 tahun yang lalu.
Kemudian itu termasuk aku searching lah kayaknya agak selegram, ini nggak tahu sekarang kayaknya agak mengurangi. Kemudian kayaknya itu masuk yang lumayan lah karena masuk kelas apa ya, kelas dulu yang kelas yang pintar-pintar dan itu masuk di sana, dan dia jago bulu tangkis ya, dapat emas Olimpiade kedinasan itu 3 kali gitu. 2 kali nih, satunya dapat perak kalau perunggu lah. Cuman dia dapat emas 2 kali untuk di bulu tangkis Olimpiade sekolah kedinasan itu. Ini penempatan ya tuh, tapi nggak tahu IP-nya ya, cuman penempatan di menurut itu agak jauh gitu ya. Di Batam kalau nggak salah, di DJP penempatan di Batam. Di Zombisnya mana? Bandung ya, Zombisnya Bandung. Tapi dia kayaknya agak senang berpetualang juga, mungkin juga pilihannya di sana juga mungkin. Enggak senang berpetualang. Jadi ya anggaplah yang terbaik dan disyukuri gitu ya. Nah, dari Gus Bah itu ya bersyukur hal kecil gitu juga, yaitu ya nikmat yang maha kuasa juga, nikmat yang maha kuasa juga. Tidak mesti hal-hal besar untuk bersyukur itu. Dan pas penempatan itu yang PSI-ku AKM dulu tak tanya, yang PSI AKM tak tanya, perempuan kebetulan, penempatan di mana? BPKW Kak, BPKW Pak. Sedih apa seneng? Seneng Pak. Seneng. Ya udah seneng. Tapi kayaknya anaknya juga, maksudnya kayaknya seneng berkelana gitu. Hei, begini. Tapi ada yang sedih juga ada juga. Ada juga. Kalau kalau saya cerita anak buah saya dulu, itu dulu pas cuti itu ternyata ada mutasi pelaksana. Saya itu eselon 4, ada mutasi pelaksana. Anak buah saya 5 pindah KB gitu. Kacau tuh lah. Anak buahku 5 pindah, anak buah saya 5 pindah semua gitu. Pindah, ya pindah ganti semua ya. Saya pulang, ya bro, pulang cuti itu anak buahnya ganti semua. Setelah masuk kembali dari cuti itu, anak buahnya ganti semua. Dan satu itu penempatan di Pontianak ya, Pontianak, balik diklat Pontianak. Di sana ya sedih, berangkat ke sana tak dapat jodoh di sana, walaupun jodohnya orang Bekasi ya, tapi walaupun jodohnya orang Bekasi dapat jodohnya di sana gitu. Yang penempatan di Balai Diklat Pontianak juga dulu ya, siapa tahu ya gitu juga, nggak ngerti juga kan, nggak tahu juga jalan jodohnya di sana, nggak ngerti juga. Jalan jodohnya di sana, nggak, siapa tahu perempuan di tempatan ini misalnya, tapi ya nggak tahu ya, Kalimantan atau di pek pengusaha, di pek pengusaha. Sawit Pak. Ayo. Nah ini bisa naik apa, naik Rubicon. Jadi aku kadang kalau menyebut Rubicon itu diejek sama Bu Nur sama Bu Hani sama karena itu naik apa sih, unicorn naik unicorn itu. Tahu dulu saya tahunya unicorn. Rubicon Mas, unicorn opoan, unicorn kuda yang ada itu ya. Nah itu ya jalannya nggak ngerti juga di ya penempatan ya kalau ini dimanapun ya, walaupun ya saya juga waktu penempatan ya ya setibanya, tapi ya juga berharap untuk bisa dekat dan sebagainya, itu ya juga berharap ya. Penempatan pertama saya di Pusdiklat pegawai dulu, Pusdiklat PSDM sekarang. Pusdiklat PSDM sekarang.
Serikat pegawai pertama, serikat pegawai itu ada 2 tempatnya. Satu di Jakarta, satu di Magelang. Rumah saya Semarang. Terus kan berhenti ya Magelang di Magelang gitu kan. Magelang, dapat nih Magelang. Magelang bisa nih Magelang. Ngadep pertama bos, belum sempat minta langsung ditodong. Kamu nggak boleh Magelang. Waduh. Nah, aku mau minta gimana? Udah nggak boleh duluan. Kamu nggak boleh Magelang. Ya wis manut. Udah gitu. Nah, terus di Jakarta 10 tahun di Pusdikat Pegawai, saatnya mutasi saya dapat beasiswa. Alhamdulillah banget ya. Saatnya mutasi saya dapat beasiswa. Saya dapat beasiswa, terus saya berangkat pulang dari sekolah itu kebetulan bosnya masih sama dengan yang dulu. Terus saya ditawarin, mau tetap di sini atau mutasi gitu loh. Kalau ditawarin mau tetap di sini atau mutasi. Wah, nggak ditawarin. Kalau mau tetap di sini nulis surat, ya tak gawe suratnya lah. Oportunis ya, tak guys. Tak bikin surat. Kalau mau tetap di sini bikin surat ya, tak gawe surat, diminta bosnya bikin surat, tak bikin surat. Di Pusdikat Pegawai, terus kemudian di Pusdikat Pajak ya. Di Pusdikat Pajak September 2000, Oktober 2009. Itu saya Januari isu, tapi aku juga nggak dengar isunya, teman dari satu orang doang. Isunya itu saya mau ditarik lagi ke Pusdikat Pegawai, cuman ditolak sama bos saya ya di Pusdikat Pajak. Baru 2 bulan mau tarik lagi. baru 2 bulannya di Oktober, Januari itu udah mau ditarik lagi ke Pusdikat Pegawai. Jadi ditolak sama bos saya yang di Pusdikat Pajak. Ini baru 2 bulan mau kalau ditarik ya bikin isu juga ya. Bikin isu juga. Waktu promosi di Pusdikat Pajak itu juga nggak tahu lah ya. Rezeki atau tidak, teman. Waktu Mas ini promosi tapi tidak di Pusdikat Pegawai tapi di Pusdikat Pajak. Terus saya bilang suatu saat kalau perlu saya tarik lagi. Mungkin Januari itu dia perlu terus mau ditarik lagi, cuman nggak boleh. Kalau saya perlu saya tarik lagi. Ya Pak, saya ngomongnya gini, kayaknya pangkat saya lebih rendah dari seseorang. Saya ngomong gitu. Ya barengan pulang dengan seseorang dari luar negeri gitu ya. Pangkatnya kayaknya lebih tinggi walaupun dia umurnya lebih tua saya 4 tahun atau 5 tahun. Tapi secara kepangkatan dia lebih gitu, karena dia dulu D4 langsung. Secara kepangkatan lebih, saya bilang, kayaknya saya lebih kecil deh Pak. Harus terlanjur Mas, harus terlanjur. Udah terlanjur ya sudah. Ya ini apa namanya? Ya kebagian kecil-kecil ya disyukuri juga gitu ya. Disyukuri juga, mungkin suatu saat kita pernah ya sedih, kecewa atau apa mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi itu tidak menghilangkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan kecil dari Gus Bahal kayak gitu. Ini sama ketika dari dosen ini awal-awal juga mungkin saya udah cerita kali. Awal tawarin kenapa nggak mau pengen jadi dosen. Aku dulu nggak mau pindah ke pajak. Di Pusdikat Pajak mau keluar dari Kementerian Keuangan, gampangannya kan untuk ngurusin SDM narik dari Pusdikat itu paling gampang. Ya kan, paling gampang itu kan daripada ngelola di Pusdikat nyari rekrutmen lagi, kalau tarik aja di Pusdikat Pajak jadi bagian dari pajak. Nah, santer kayak gitu. Dia caranya escape gitu. Dia caranya escape. Dia caranya escape dari kemungkinan itu dulu ya. Dari kemungkinan itu. Peneliti. Wah, tapi syaratnya cuma S1, saya udah S2. Saya nggak daftar. Kemudian muncul lagi peneliti gitu kan. Boleh S2.
Cuma kadung mangkal sendalah. Terus ada tawaran dosen. Terus nyoba tawaran dosen. Pertama kan nggak jelas dosen. Pertanyaan wawancaranya itu, ini take home pay-nya kayaknya turun. Karena gradingnya belum jelas, kayak take home pay pelaksana. Tadinya saya eselon 4. Take home pay pelaksana. Gimana? Saya jawabnya juga setengah jujur, setengah enggak gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Yang apa kan istri saya gitu. Aku setengah yang bapak istri saya. Dan yang marah wanita cerita dari sini. Yang bapak itu cerita nggak gitu sih, udah denger nggak? Yang bapak kan istri saya. Tapi proses pengangkatan dan sebagainya ternyata agak memakan waktu gitu ya, lebih dari setahun kalau nggak salah, dari pendaftaran dosen sampai dengan masuk stand jadi dosen, diangkat jadi dosen itu, saya ingat saya lebih dari setahun karena ngumpulin angka kredit tulisan itu juga nggak kelar-kelar gitu kan ya, nggak kelar-kelar, agak lama, setahunan lebih, dan pada saat itu kemudian kan dibahas itu grading dosen kayaknya gimana. Nah, pas membahas itu pas saya di bagian keuangan BPPK terus nitip bagian, ayo grading dosen lumayan dong, mau kalau Jepang kalah perang aja yang diselamatin guru, masuk gradingnya kecil gitu. Gradingnya lumayan lah itu, lumayan tenan itu. Walaupun di kelas ya kadang gedabrus kayak gini gitu. Misalnya, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau di komentar. Ini habisan waktu sampai jam 10:15. Ada kuliah lagi? Enggak, kuis toh kuliah laginya. Apa kuis? Selama kuis Pak. Siapa tahu dosennya ini kuis. Dulu ada tuh. Dulu ada, tapi ini. Jadi kalau ini kan kuliah setelah ujian, itu kan biasanya pada libur atau ujian pada pulang kampung, kalau dulu offline itu ya. Pulang kampung terus pada ngajuin kuliahnya diundur gitu kan ya. Ada satu dosen itu, enggak, saya nggak mau kuliah diundur, kuis. Kalau perlu kuliahnya maju Senin. Kalau perlu kuliahnya maju Senin. Gitu. Ada juga yang iseng, ada lah dosen zaman biyen sampai nal protes. Kalau zaman dia enggak, pada nggak berani protesan ya adalah. Kita ngeliatin dosen itu ya, ketemu dosennya kita liatin, nggak ngeliat itu. Tuh dari kita ngomongnya tuh melengos itu. Jangan sakit gitu. Biasa dosen itu. Biasa aja. Nggak apa cerita apa mending. Kayak gitu. Ya ternyata di beberapa negara itu juga banyak pesohor yang nggak mau vaksinasi. Aku juga ya kayak presiden Brasil, tapi saya ini kan hobi saya main bola gitu kan ya. Bola ternyata beberapa pemain Bayern Munchen itu juga nggak vaksinasi. Beberapa pemain itu juga nggak vaksinasi. Jerman sekarang lagi ini juga banyak kasus Omikron. Ya, kasus Omikron. Dan ini kan sekarang apa ya? Sekarang asrama kalau mahasiswa baru, sama yang D4 baru juga asrama. Atau nanti ceritanya kayak gimana, sampai yang tertarik atau enggak ngerti juga. Yang di asrama kan nanti entah berlanjut atau tidak, yang D4 itu D4 emang ada program itu asrama atau enggak juga ngerti juga nanti. Tapi sekarang posisinya asrama, itu di asrama. Apa ya? Saya ngobrol sama adik saya. Asrama sekarang sana asrama tingkat 1 untuk membentuk karakter. Terus adik saya ngomongnya gini,
Itu di asrama makannya tingkat 3 atau tingkat 4 aja Mas. Tingkat 3 aja ben kapok. Nah, nanti kalau tingkat 1 di asrama, tingkat 2 di 3 di luar asrama, buyar kabeh bisa jadi, cuman nggak tahu juga nanti sistemnya kayak gimana. Nah, terus tingkat 3 Mas men kapok. Ben kapok. Kalau tingkat 4 kayaknya magang dan sebagainya. Ya, sekarang yang baru ya, mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru. Di asrama kan ya, jadi ingat ya, ya nanti apakah kejadiannya berlanjut atau tidak yang alih program di asrama nggak ngerti juga ya. Cuman saya pernah punya pengalaman zaman saya jadi mahasiswa yang tugas belajar S2 di luar negeri itu pegawai kementerian saya kayak lupa. Kayaknya dari DJP itu. Yang dari DJP itu tunjangannya hampir dipotong 50%. Aku sih enggak ya, aku enggak dipotong. Kan stepnya DJP itu ada tunjangan pegawai kementerian, terus ada tunjangan dia pegawai di sipil lah, misalnya kayak gitu. Ada misalnya gitu. Namanya mungkin tidak, kira-kira kayak gitulah. Nanti yang tunjangan sebagai pegawai DJP-nya dihilangin. Itu pas zaman saya jadi mahasiswa, dan itu tidak diumumkan pada saat pendaftaran. Kan kita mau kalau kita pas mau daftar di beasiswa ada kayak gitu kan, mungkin kita bisa berpikir ya, mau milih, jadi tahu konsekuensinya gitu kan ya, tahu konsekuensinya mau daftar ini berarti kehilangan itu. Nah, ini enggak, ketika sudah jadi mahasiswa, sudah sekolah itu tahu-tahu dipotong. Tahu-tahu dipotong kan ada peraturan baru. Nah, tahu ada ada peraturan baru kayak gitu di tahun berikutnya, itu yang daftar untuk tes beasiswa nggak banyak, nggak banyak, nggak banyak. Tapi ada yang daftar nggak banyak, yang keterima pada saat dia keterima masuk ke asrama, peraturan itu dicabut gitu kan, untung kan. Jadi pas daftar beasiswa itu sedikit yang tes, pada saat dia diterima sekolah itu peraturan itu dicabut gitu. Dicabut. Nah, jadi ya nggak tahu juga kan ya itu, tapi itu kejadian ini nggak ngerti nanti untung atau tidaknya kayak gimana. Ya pas ngambil keputusan itu pas untung ya nggak ngerti juga. Nggak tahu. Mau kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau enggak mungkin kan tak sudahi sampai di sini dulu. Nanti latihannya tak WA aja ya. Nah, latihannya tak WA aja, nanti dibahas di pekan depan. Latihan saya tak WA aja, dibahas di pekan depan. Pekan depan selama aku saya belum menyelesaikan administrasi. Tak print screen dulu dilalikan.
Kok kamu kombinasi. Aku tadi review kok malah ke-mute. Sorry. Untuk kombinasi bisnis prinsipnya menggunakan fair value ya. Fair value dari aset yang diterima maupun yang diserahkan, terutama yang diterima. Ketika aset yang fair value aset yang diterima itu lebih gede dibandingkan dengan fair value aset yang diserahkan, maka di sana ada gain on bargain. Tetapi ketika aset yang fair value aset yang diterima itu lebih kecil dibandingkan dengan aset yang diserahkan, di sana ada goodwill bagi perusahaan yang lama. Kalau aset yang diserahkan itu bukan berupa saham, bukan saham atau berupa berupa cash, maka di sana ada perbandingan antara fair value aset yang diserahkan dengan book value-nya. Nah, itu dihitung gain atau loss-nya dari disposal dari aset yang diserahkan. Kalau yang dipergunakan untuk bagi pemegang saham perusahaan yang lama itu berupa aset non cash, jadi ada gain atau loss dari disposal asetnya, perbandingan antara fair value aset dengan book value asetnya. Bisa dilihat lagi. Kalau mau lihat-lihat yang pooling interest, monggo di lampiran, tapi tidak ada di RPS ya. Mungkin itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Jaga kesehatan. Selamat pagi, Pak. Pak N ya. Baik, Pak.